nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor pagi menjelang siang hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 mencak biasa kita ada di obrolan komunitas ya. Obrolan komunitas bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di Palembang. Dan kalau kemarin itu Cek Mita juga sempat ngobrol sama guru-guru anak-anak kita. Guru-guru anak-anak kita. Nah, kali ini juga Cek Mita bakal ngobrol sama para ibu guru dari komunitas guru SMP Nurul Iman Palembang. Nah, pendengar acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan dapat didengarkan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah yang nak nanya tentang pendidikan anaknya, apalagi anak-anaknya ini Gen Z, boleh nian tanya ke WhatsApp kita di 0897 7884 atau ke komen live YouTube kita dan juga aplikasi kami RRI Digital. Langsung bae, gak usah basa-basi lamo-lamo. Kita bakal kenalan sama para guru-guru cantik. Jadi kalau anak kamu sekolah tuh betah cek itu seger nyingoknya. Kalau yang cowok-cowok tuh pasti kalau balik sekolah ngomong ibun gurunya itu cantik-cantik. Jadi di sini di studio Pro 4 sudah ada 3 guru kita dari SMP Nurul Iman Palembang yang bakal ngobrol sama Mita tentunya di pagi menjelang siang hari ini, yaitu tentang tema kita ada transformasi pendidikan di era Gen Z dengan subtema memahami karakteristik Gen Z dalam proses belajar. Tapi kita sebelumnya kenalan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak apa-apa panggilnya ibu-ibu kan? Boleh. Ibu guru kan, ibu guru kan. Kita harus ini loh hormat ya. Atau panggil Cek boleh. Palembang bukan? Iya, Campur. Iya, tapi bisa bahasa Palembang ya? Bisa. Bisa. Jadi ini kawan-kawan pendengar Pro 4 dari Palembang di studio Pro 4 sudah ada 3 guru tadi kan. Dengar kan suaranya? Nah, nak lihat langsung muka-mukanya boleh ke YouTube kita kalau kamu kenal apa ini guru anak kamu Nah, ini ada Ibu atau Cek Erlinda, ada Cek Maulia dan juga Cek Marhama. Nah, tapi Cek Mita kayaknya rasanya kurang abdol kalau udah kenalan dewe sama guru ngajar apa silakan kenalan dulu Cek. Mungkin dari Ibu atau Cek Maulidia dulu silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulidia, ngajar di SMP Nurul Iman Palembang, mengajar mata pelajaran IPA. Nah, di sebelahnya ada siapa ini? Halo, saya Erlinda Kurnia, sama mengajar IPA dari SMP Nurul Iman Palembang. Oke. Halo, assalamualaikum. Saya Marhama dari guru SMP Nurul Iman Palembang, mengajar mapel bahasa Indonesia. Oke, jadi ada guru bahasa Indonesia sama guru IPA. Iya, betul. Sain saya kalau uji budak-budak zaman sekarang. Iya. Oh iya. Sama Bu Iya, sama.
Oke, nah di sini kita kan membahas tentang transformasi pendidikan di era Gen Z, yang mana subtemanya memahami karakteristik Gen Z dalam proses belajar. Nah, berarti kan kalau boleh tahu, Ibu atau Cek Maulidia, Cek Marhama, Cek Arlinda ini sudah berapa lama ngajar? Ketemu dengan anak-anak yang comel-comel ini di SMP sudah berapa lama? Kalau saya masuk 4 tahun. Kalau yang lain? Kalau saya itu sekiranya 1 tahun lebih sedikit lah. Tahun lebih sedikit. Kalau Cek Marhama? Kalau kami baru 1 tahun. 1 tahun. Berarti yang paling senior nih Ibu Mauli. Bu Mauli ya. Iya. Bu Mauli sudah senior 4 tahun, Bu. Iya. Ngajar IPA 4 tahun. Iya, Wow, cak mana bertemu budak-budak? Masya Allah. Apalagi Masya Allah. budak-budak SMP ya, yang Iya. peralihan dari SD ke SMP, cak itu. Ada ini enggak sih Bu, perbedaan enggak sih Bu? Misalnya nih kan sudah 4 tahun nih Bu mengajar. Dari awal Ibu mengajar di 1 tahun pertama dengan sekarang mungkin sudah 4 tahun mengajar di SMP Nurul Iman, ada perbedaan enggak sih? Misalnya anak-anak tuh sudah mulai kenal sama Ibu. Kalau anak-anak yang kelas 1 kan mungkin belum kenal nian. Tingkah-tingkah budak SMP tuh cak mano sih sekarang? Apalagi kan Gen Z nih kebanyakan yang SMP sekarang. Itu cak mano tingkah-tingkahnya Bu? Yang pertama pasti berbagai macam karakter siswa ini, apalagi di tingkat SMP yang labil dari SD ke SMP. Nah, jadi kita sebagai guru tuh pertama memahami dulu karakter anak itu seperti apa. Apalagi di zaman Gen Z ini siswa itu kebanyakan itu sering kritis, bertanya. Jarang namanya siswa itu dari kita yang mendorong siswa itu untuk misalnya, Bu, dikit-dikit, Bu ini ngapa Bu? Ini Bu, cak mana Bu? Susah nih ya Bu. Nah, itu lebih ke siswa itu sering bertanya. Apalagi kalau tingkah laku. Apalagi anak-anak ini sekarang susah untuk dimarahi secara fisik maupun mental. Jadi pelan-pelan dikasih nasihat dulu, Nak, kalau yang baik itu seperti ini, kalau buruk seperti ini. Tapi itulah harus pelan-pelan, karena di zaman Gen Z ini anak-anak tidak bisa langsung kau salah, kau benar. Harus ada namanya pendekatan pelan-pelan. Oke, berarti memang dari segi mental juga anak-anak harus Iya, pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. anak-anak Gen Z ini. Oke, nah kalau Bu Arlinda, aku panggilnya Bu Linda be ya caknya ya, atau Cek Linda. Kalau Bu Linda cak mana Bu? Setahun lebih ya ngajar. Iya. Cak mana jingok tingkah laku anak-anak Gen Z peralihan dari SD ke SMP nih? Ya sama baca Bu Mauli tadi, memang harus ekstra lebih sabar ngadepin mereka itu. Karena kalau mereka dikerasin makin keras. Tapi kalau dilembuti manja. Iya. Makanya harus benar-benar kita tahu metode pendekatan yang bagaimana, dan harus, kan siswa ini ada banyak tuh. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kita harus tahu kalau yang lambat nih pendekatannya pakai yang cak ini, kalau yang cepat nih harus cak ini. Jangan sampai yang lambat tadi mengalami ketertinggalan dalam belajar tadi. Oke, karena peralihan dari SD ke SMP tadi ya. Dan tidak seluruh budak SD itu terkadang bisa menyesuaikan diri. Iya. Ketika dia ada di SMP. Kalau Bu Marhama cak mana nih? Setahun kesan-kesannya lah ya dengan budak SMP teh. Kalau kami pribadi memang tahun pertama setengah tahun pertama tuh masih grogi lah ya. Karena kan dari peralihan nih, kami mengajar bimbel kan, beda sama ngajar di sekolah gitu. Metodenya juga berbeda. Jadi kalau di sekolah itu butuh penyesuaian, 1 bulan 2 bulan itu butuh penyesuaian sama mereka. Memang seperti yang kita ketahui ya, anak-anak tuh beda orang, beda karakter. Beda orang, beda rambut warnanya. Jadi untuk tahun pertama ini kami melakukan sebuah pendekatan untuk anak-anak. Pendekatan dalam hal memahami karakternya. Setiap karakter anak tentunya berbeda. Jadi kita enggak semua anak itu disamaratakan. Betul seperti kata Bu Arlinda tadi, anak-anak ini ada yang cepat menangkap, ada yang lama, ada yang memang butuh perhatian lebih terhadap anak itu. Jadi ya memang kita harus
memahamilah karakter dari mereka. Oh, ternyata anak ini harus melakukan pendekatan yang seperti ini. Jadi kita tidak semuanya harus disamaratakan. Intinya untuk mengajar kita harus tahu karakter mereka dulu seperti apa, seperti itu. Oke, berarti mempelajari karakter dulu ya, Karakternya gitu secara dulu. tidak langsung bertemu budak itu pertama dia masuk SMP, peralihan dari SD ke SMP harus kita tahu karakternya. Karakternya gimana. Yang mana tadi budak-budak yang cepet nangkep, mana budak-budak yang mungkin agak lambat. Oke, nah Bu Mauli kan sudah lumayan lama nih berpengalaman istilah kata tuh ya. Nah, ada tidak sih transformasi atau perubahan gaya didik dari yang mungkin ya 2-3 tahun yang lalu sama dengan sekarang di 2026 ini Bu Mauli? Khususnya itu lebih ke sekarang kan tahun 2022 itu kan masih pemimpin atau menteri pendidikan yang lama. Sekarang kan lah menteri yang baru, pasti penerapan atau bidang kurikulumnya juga pasti beda di dalam dunia pendidikan. Kalau yang kemarin itu kurikulum K13, sedangkan sekarang yang kurikulum Merdeka. Itu di dalam isinya penerapannya juga berbeda. Contohnya salah satunya itu kalau di tahun pertama, tahun kedua itu di pendidikan itu tidak ada namanya project P5. Jadi siswa itu cuma sekedar belajar di sekolah di dalam kelas saja, tidak ada yang namanya praktek-praktek yang lebih yang misalnya di dalam P5 tadi. Kalau di zaman sekarang ini kurikulum Merdeka ini dituntut ada namanya project P5 atau sekarang ada diubah juga namanya kokurikuler. Jadi guru itu setidaknya 1 semester atau 1 tahun itu buat project untuk anak itu. Misalnya kami di SMP Nurul Iman itu ke tahun kemarin itu pernah kami bikin project P5 tentang demokrasi, tentang pemilihan OSIS. Jadi anak-anak itu kami dituntut belajar cara berbicara di depan halayak umum dengan teman-temannya, bagaimana cara koordinasi di dalam organisasi OSIS itu, kemudian bagaimana cara debat tentang misal permasalahannya di sekolah itu apa yang nak diangkat, kemudian program-program apa itu dari anak itu dewek. Jadi kami itu kemarin dituntut siswa itu untuk berkreasi sendiri. Itu kalau yang di tahun pertama saya mengajar di sana itu belum ada namanya project P5 itu. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada karena menteri kita kan ada namanya yang P5 atau sekarang namanya kokurikuler. Nah, baru-baru ini juga kami SMP Nurul Iman itu menerapkan lagi namanya outing kelas kami keluar. Jadi kan bukan sekedar di dalam kelas bae siswa itu mendapatkan ilmu belajar, tapi juga bisa di luar. Kemarin tuh contohnya kami ke Museum Bala Putra Dewa. Jadi anak itu excited. Apa sih yang ada di dalam museum itu, tentang sejarahnya atau tentang barang-barang penemuan apa. Jadi mereka tuh sangat bu ini aduh ini bu ini tahun ini bahkan kan mereka tahu berarti sejarah di Palembang ini banyak. Jadi mereka kan menambah ilmu pengetahuan. Nah, itu sih lebih ke perbedaan saya ngajar di tahun pertama sampai sekarang. Lebih ke anak itu bisa meningkatkan kreativitas mereka, kemudian kolaborasi mereka juga ke anak-anak itu. Oke, berarti memang makin kesini makin banyak yang harus dipelajari kita sebagai guru dan juga disampaikan ke anak-anak tadi, Bu Mauli ya. Nah, berarti kan teman-teman yang atau Bu Marhama dan Bu Arlinda ini kan baru 1 tahunan. Kaget gak sih dengan adanya P5 ini? Secara kita dulu pas sekolah dak kate ya. Iya, Tahu dak berapa kate. tahun yang lalu beda kate. Iya. Di tahun ini ada P5 ini tadi. Kaget gak sih? Apalagi Bu Marhama ini kan waktu itu katanya ngajar bimbel, tiba-tiba ngajar sekolah. Itu bela beda cara belajarnya. Nah, ditambah lagi dengan ada program-program cak sekarang nih P5. Belum lagi berubah lagi kan. Kokurikuler. Nah, itulah belum lagi kita harus menyeimbangkan antara apa yang nak kita ajarkan dengan mood anak-anak ini tadi. Benar. Nah, yang baru setahun ngajar ini, mak mano rasanya nyampe ke program P5 sama anak-anak dan sekarang diganti lagi namanya jadi kokurikuler. Iya. Nah, baru nak belajar P5 lah ganti lagi ya. Itu cak mana Bu Marhama dan juga Bu Arlinda tentang mungkin terkaget cak dak sih perasaan. Iya, perasaannya dengan adanya kurikulum sekarang yang tambah banyak caknya beban guru ya untuk anak-anak yang disampaikan ke anak-anak cak tenan. Kalau saya pribadi pertama kali mengalami itu kaget sih, shock ya. Karena
yang biasanya kita itu belajar biasanya metode ceramah, yang biasanya memperhatikan guru saja, ini kita harus mengadakan suatu proyek yang melatih kemandirian anak-anak, kreativitas anak-anak dan lain sebagainya itu. Jadi ya itu kaget emang. Kaget ya, zaman kita udah kate Udah ya. kate, Iya, zaman kita iya. kate. Zaman kami Bu mentok-mentok kurikulum 13 tuh Iya. lah. Nah, Ceramah Bu Iya. Ceramah itu. Masih dengar ke guru jelas ke depan papan tulis, Tulis. itu. Kalau Bu Mara macam mana Bu? Iya, kalau aku sama ya, kita kaget juga karena kan pada tahun SMA dulu kita masih pakai kurikulum K13. Iya, heeh. Tandonya guru kita tuh memperhatikan guru sepenuhnya. Iya. Nah, tapi kalau sekarang berubah lagi. Jadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini siswa juga yang kita harus tuntut untuk belajar mandiri. Belajar mandiri ya tadi bukan hanya siswa saja, tapi kita juga yang harus memahami cak mano kira-kira nak buatnya project ini kira-kira berkembang kan ke anak-anak ngenanian cak itu nak ke hatinya ya dah materinya kan cak Iya, itu. Jadi ya tadilah ngadepin mood anak tuh Aida Bu males nian belajar di kelas baik kan. Iyalah kita buat inovasi outing kelas, kita ke Museum Bala Putra Dewa, kita belajar di sini ado apa bae sih sejarah-sejarahnya. Nah, salah satu inovasi yang kami tawarkan juga di media digital itu. Contohnya mereka harus membuat laporan dalam bentuk Canva. Jadi kan anak-anak tuh oh Canva nih seperti ini ya Bu, bisa ngedit ternyata. Jadi ya dari tugas tadi bukan hanya berkunjung tapi mereka nangkep oh seperti ini ada penemuan ini di tahun ini ada penemuan apa gitu kan, siapa penemunya, dibuatkan dalam bentuk laporan dari media interaktif Canva gitu. Oke, Bisa. berarti berkembang juga seiring adanya media-media baru kan Bu Iya, aplikasi-aplikasi yang bisa baru. dipakai seperti itu untuk laporan anak-anak juga ya. Jadi di sini anak-anak juga dituntut untuk Harus bisa harus- IT, Harus digital, Harus memahami teknologi itu harus bisa. Oke, di sekolah sendiri di SMP Nurul Iman sendiri Bu, ada tidak sih pembelajaran yang memang khusus mempelajari tentang digital sekarang kan mungkin sekali lewat back komputer atau seperti hal yang tadi ada aplikasi untuk editing itu ada tidak sih pembelajarannya atau memang kita sebagai guru yang harus juga menjelaskan itu kepada anak-anak kita? Di luar kita adalah guru IPA tadi, Cak Bu Molly sama Bu Arlinda kan guru IPA ya. Nah, itu ada tidak sih? Ada di sekolah kami, apalagi sekarang kan kami juga pemerintah kan memberi bantuan yaitu namanya TV Smart. TV Smart, iya. TV Smart. Jadi sekarang kami untuk program baru di SMP Nurul Iman ini kami menerapkan ke seluruh guru mapel itu menggunakan TV Smart itu. Di TV Smart itu jadi bukan sekedar hanya jadi guru juga dituntut harus bisa menggunakan digital. TV itu bisa menayangkan video atau YouTube bahkan bisa menulis di TV Smart itu lagi tanpa menggunakan papan tulis lagi. Wow, berarti sudah semaju itu nih Iya, di zaman sekarang. Zaman sekarang Bu, jadi tidak berguna lagi papan tulis itu istilah iya, kartu lah di langsung. sana galau ya. Berarti memang di sini kita juga dituntut untuk bikin media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Iya. Wow, double ya. Iya, jadi tugas extra guru harus tugasnya. berinovasi terus, berkreativitas terus dalam proses pembelajaran biar anak itu tidak bosen. Oke, benar. Berarti memang metode pembelajaran seperti saat ini yang mana tadi kan seperti kata Bu Maulidia bahwasanya sudah ada smart TV smart itu tadi. Terus buat video-video juga biar budak-budak tidak bosen. Outing kelas pula. Nah, dari sebanyak-banyak metode yang dilakukan itu, metode mana yang paling disenangi anak-anak Gen Z ini, Bu? Salah satunya Salah bisa satunya presentasi Oke. langsung. atau Presentasi misalnya pembuatan map mapping itu Bu. kami juga di SMP Nurul Iman itu ada namanya program namanya pembuatan map Map mapping. mapping. Nah, Peta imajinasi. Peta imajinasi. Oke. Jadi anak itu setiap guru misalnya menjelaskan secara singkat terus siswa itu mereview lagi. Iya. Dibuatlah peta imajinasi di dalam kertas atau di dalam Canva juga bisa. Jadi anak tuh apa yang mereka ringkas itu bisa. Kan karena peta imajinasi itu bukan sekedar kalimat atau kata-kata saja, bisa gambar, bisa warna atau simbol-simbol yang lain biar anak itu belajar jadi lebih kreatif.
Oke. Seperti itu contohnya. Oke, nah jadi kalau dulur-dulur nyingok dari YouTube kita itu ada contohnya ya. Iya. Contoh ini berarti benar-benar anak-anak yang Yang bikin. buat iya, Oke. itulah kreativitas si anak berarti beda-beda. Ada yang tipikal yang ini, yang ini. Nah. Oh, oke. Jadi memang benar-benar sesuai imajinasi dia ya Iya. untuk konsepnya. Ada yang konsep hutan, ada gunungnya, ada Iya, pelangi. tergantung dari materi yang Materinya. dipelajari. Oh, Nah, oke. itu misalnya contohnya apa Ini itu? di Mapel Bahasa Indonesia, Nah, Bahasa Indonesia. ada teks eksplanasi kan bahas fenomena. Jadi dia berkreasi membuat sebuah gunung, membuat sebuah gunung, pohon, ada lagi ini. Gunung kan fenomena alam seperti gunung meletus, dia buatnya seperti itu. Ya, jadi Dibuatnya ada sebab akibatnya dari struktur teks itu tuh apa sih gitu. Jadi dia berinovasi sendiri, kami hanya menjelaskan, nah teks ini seperti ini. Jadi Kalian mereka kembangkan. mereka kembangkan dalam sebuah peta imajinasi. Kalau zaman kita dulu cuman di kuliah biasanya yang ada peta imajinasi. Iya. Tapi mereka sekarang kalau era Gen Z ini harus kreatif. Iya, Mulai dari SMP kita lah sudah kenal ke inovasi map mapping ini, Mbak. Iya, kita dulu Iya. SMA ya kenalnya peta SMA, konsep. peta Iya, konsep, bener. peta konsep kan. Peta Oke. konsep. Tapi ini iya ditambah Sekarang dengan ada peta warna, ada imajinasi, gambar, ada warna, biar gambar. lebih menarik. Menarik. Oke, dan mereka juga lebih happy gawe ke Lebih Iya. happy, betul. Heeh. Karena lebih ke warna-warna tuh nggak bosen mereka. Iya. Buat gambar-gambar. Jadi ini setelah mereka buat, mereka mempresentasikan Presentasikan lagi. nanti diupload di YouTube mereka masing-masing. Oke, baik. Berarti memang semenarik itu sekarang program pembelajaran anak-anak. Iya, banyak kekreativitasan yang harus dikembangkan oleh mereka. Oke, Terus Ini ada IPA-nya, tentang reaksi kimia. reaksi kimia. oke. Berarti wah keren ya. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z ini Iya. ada kepacaan. Iya, ada kepacaan. Selain uji Bu Mauli tadi, kalau kita kerasi dia lebih keras dari kita ya. Tapi ternyata ketika kita arahkan dia bisa. Bisa, mampu. Jadi anak tuh juga ada kemampuan, oh bakatnya ada yang pinter menggambar atau apa gitu. Pas mereka presentasikan, oh ternyata public speakingnya bagus Iya. ya, bisa nih dikembangkan gitu. Oke, dari sana bisa kelihatan. Iya galau kelihatan ya nih, langsung ya. anak itu seperti apa cara menjelaskan materi itu melalui tadi buat video tadi. Jiwa editingnya Iya, itu biasa dikembangkan. juga dikembangkan dari inovasi yang sudah kami kembangkan dari SMP Nurul Iman ini. Oke, sejauh ini ada gak sih Bu protes-protes dari orang tua kayak anak aku banyak nian tugasnya jinya dengan kurikulum merdeka saat ini harus pakai handphone nian, harus cak ini cak itu buat YouTube ngupload segala macam. Ada gak yang komen-komen cak itu dari wali murid biasanya kan ada yang agak rewel. Tahu nian kami agak-agak rewel itu Nah, karena kan ini juga melatih kreativitas tadi, tapi kan ada orang tua yang tidak mendukung. Ada tidak sih yang protes-protes itu ke sekolah, misalnya sekolah ini kok banyak nian tugasnya sekarang dengan kurikulum yang ada, orang tua kan tidak mengerti, Bu. Ada tidak sih yang nyampe ke kalian sebagai guru di Kalau sekolah? selebihnya ini Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Justru orang tua Tua yang malah mendukung iya, sekali. malah senang. Bu, Jadi anak- seharusnya anaknya gini, harus mandiri gitu kan. Oke, jadi sejauh ini tidak, Tidak ada, ada, ya. tidak ada. Malah mereka seneng kayaknya anaknya lebih Jadi beliau jadi mereka belajar. Lebih Belajar, aktif benar. untuk belajar daripada main game tadi. Iya, HP-nya digunakannya dengan baik Bermanfaat. ya. Bermanfaat caknya. Dia harus buat video YouTube pula Iya. Agak dia dapat nilai dari situ lah galau. Oke, Bu Arlinda, Bu Mauli sama Bu Marama, kita break dulu sebentar. Oke. Kaki kita bakal ngobrol lagi lebih banyak tentang transformasi pendidikan di era Gen Z ini. Yang mana kita akan memahami karakteristik Gen Z dalam proses belajar, apalagi dengan kurikulum merdeka saat ini. Untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang jangan kemana-mana. Kalau nak nanya boleh ya. Sekali lagi saya minta sampaikan kalau nak nanya boleh komen di YouTube kita Pro 4 Palembang atau ke WhatsApp 0897 7884 884. Karena kami akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jingola jingola
Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Dulur-dulurku yang belaga dan cindo, selama bulan Ramadan di Pro 4 ada siaran spesial dengan nuansa religius bernuansa Ramadan dan pengajian 1 hari 1 ayat yang disiarkan setiap hari. Nah, sorenya ada Hikmah Ramadan bersama Ustadz Tito. Program ini ada setiap hari dari pukul 17 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dulur-dulur pacak berinteraksi selama acara berlangsung di line telepon 0711 351 656 atau chat di WhatsApp 0897 7884 884. Ayo kita isi bulan penuh berkah ini dengan kegiatan penuh ibadah dalam Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang.
Baik pendengar, kembali kita di obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan komunitas guru SMP Nurul Iman Palembang. Tadi juga sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Ibu Arlinda, Bu Mauli dan Bu Marhama ya tentang transformasi pendidikan di era Gen Z, yang mana dengan subtema kita memahami karakteristik Gen Z dalam proses belajar. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang perubahan-perubahan dari kurikulum, terus juga proyek-proyek baru di kurikulum Merdeka saat ini, yang mana anak-anak dituntut kreatif, anak-anak dituntut bisa menjalankan aplikasi melalui smartphone itu ya. Apalagi tadi katanya ada semacam bikin video diupload di YouTube. Di sini juga anak-anak dituntut kreatif, benar dituntut kreatif, dan guru dituntut lebih kreatif. Kalau anak-anaknya kreatif, gurunya lebih kreatif. Apalagi media belajar semakin maju ya Bu ya tadi, semakin canggih, AI masuk juga ya. Aduh, tapi Bu, kalau untuk anak-anak Gen Z saat ini, dengan perkembangan zaman yang uji kita tadi semakin canggih, AI masuk segala macam, belum lagi kebudayaan dari luar masuk ya. Nggak kita pungkirin lah aplikasi item itu membawa pengaruh untuk anak-anak kita. Di zaman yang serba canggih saat ini Bu, sebenarnya pendidikan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak, apalagi tingkat SMP, karena SMP ini peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Perubahan yang mana mereka biasanya masih bisa santai-santai, males-malesan di SD, tapi ketika di SMP mereka seperti tadi dituntut dengan kurikulum Merdeka, yang mana mereka harus kreatif, memiliki imajinasi. Nah, apa sih Bu yang paling dibutuhkan anak-anak Gen Z sebenarnya? Anak-anak Gen Z di zaman sekarang di 2026 ini, apakah dari segi agamanya, apa dari segi perhatian orang tua, atau dari segi lingkungan circle? Kalau uji zaman sekarang budak-budak itu dari segi mananya ini Bu Mauli? Kalau menurut saya yang pertama itu dari sistem keluarga, keluarga sama agamanya. Karena kalau keluarga itu bagus, harmonis, perhatian orang tua, tapi kalau agamanya tidak ada, itu sama saja bohong. Rasanya anak itu jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau kedua-duanya itu dituntut berbarengan, diajarkan yang baik mana yang buruk, dikasih pengertian ke anak itu, pasti insya Allah anak itu bisa memahami. Apalagi perhatian orang tua itu sangat dibutuhkan si anak. Di level SMP ini kan perhatian orang tua entah dari ayah atau ibu itu sangat dibutuhkan ke anak, karena anak ini kadang selain dia bertemu dengan temannya, pasti kan dia apa-apa yang ada yang ditemuinya di sekolah pasti diceritai ke orang tua, bahwa Bu, aku hari ini ketemu teman seperti ini, belajar seperti ini. Itu kan bahwa kan anak itu mau berkomunikasi ke orang tua. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak ada ruang atau untuk anak itu, maka kadang anak itu mau kemana lagi, mereka mau bercerita. Kalau dengan guru mungkin ada dengan guru, beberapa guru yang menurut si anak itu butuh atau dekat, tapi kan tidak semua guru tuh harus bisa melayani satu anak saja, karena di sekolah kan seluruh siswa itu kan harus diperhatikan seluruh guru, tidak bisa satu anak. Jadi peran orang tua sama tentang agama itu sangat diperlukan. Selain dari itu baru lingkungan. Oke, dari lingkungan tadi, lingkungan yang benar-benar tidak toksik, yang mendukung, tidak yang sehat lah. Nah, ibu guru nih Gen Z juga Cak Gen Z. Iya, yang masih muda ini. Yang masih muda nih. Nah, lingkungan Gen Z itu seperti apa sih Bu kalau di lingkup SMP Nurul Iman Palembang? Sesehat apa? Mungkin ibu-ibu yang Gen Z kan bisa menilai nih anak-anaknya Cak Mano. Itu bisa gak sih dijelaskan sedikit? Mungkin kita pengen tahu nih seperti apa lingkungan yang ada di SMP Nurul Iman Palembang. Kalau menurut saya lingkungan di sekolah kami itu bisa dimasukkan dalam kategori sehat, karena anak-anak diajarkan untuk mengaji, untuk tetap sholat, dan belajar yang pastinya itu yang belajar adab atau akhlak. Itu yang paling penting, bagaimana caranya kita berperilaku pada orang tua, bagaimana sama teman, sama
guru, ya itu. Gaul tapi sopan istilahnya. Iya. Gaul Tapi sopan tetap. Adabnya utama. Oke, adab yang utama ya. Iya, paling utama adab itu. Bener sih. Jadi memang dengan adanya beberapa hal yang sering viral, jadi guru kita sebagai wali murid itu tidak perlu takut. Sepertinya ada telepon masuk, udah jadi ya. Takutnya agak enak nanya kan, atau nak apa tentang itu. Nah, ini kita ke WhatsApp ya, ibu-ibu guru. Tadi kan kita sudah membuka line pertanyaan melalui WhatsApp. Ada pertanyaan dari Bagus di Tanjung Api-Api, mau bertanya sama ibu guru SMP Nurul Iman. Katanya bagaimana peran pembelajaran berbasis project based learning dalam meningkatkan keterlibatan Gen Z. Oh, ini kurikulum merdeka ya, ada proyek-proyek ini, tadi. project tadi. PJBL. Gimana nih Bu, peran pembelajaran basic project ini tadi ke dalam meningkatkan keterlibatan Gen Z di dalamnya? Kalau keterlibatan antara project based learning ya, project yang menuntut anak untuk mandiri tadi, itu sangat penting sekali di era digital sekarang. Terlebih anak-anak dituntut mandiri. Kita nggak harus nak seperti ini ngedit. Mereka sudah mengakses informasi melalui media atau aplikasi manapun, semua sumber langsung keluar begitu saja. Gimana ngedit, mereka dituntut untuk belajar mandiri. Dan juga seberapa penting sih menurut kami pribadi pembelajaran yang berhasil itu pembelajaran yang melibatkan anak di dalamnya langsung, yaitu pembelajaran berbasis project. Memang untuk pemahaman lebih itu ada metode ceramah, tetapi metode ceramah ini hanya sebagai pendukung. Terlebihnya yang utama itu adalah project. Anak-anak harus mandiri, anak-anak harus membuat sebuah project yang memang mengelibatkan daya pikir, daya imajinasi, kekreatifan. Terlebih juga kita sudah dituntut berpikir abad 21 ya, yaitu abad di mana anak-anak itu harus berpikir tingkat tinggi. Kekreatifannya, inovasinya, komunikasi, berpikir kolaborasi. kritis selebihnya seperti Oke, berarti memang di sini di era saat ini anak-anak harus berpikir kritis ya, Bu? Aduh, jadi kita sebagai orang tua juga perlu mendukung nggak sih? mendukung. Perlu sekali. Dari rumah kalau anak pulang ke rumah ada tugas, orang tua kayaknya harus mendampingi ya. Ya, dia mendampingi. Ditanya juga apa kesehariannya gitu. Oke, nah anak-anak Gen Z ini kan tadi kita balik lagi bahwasanya mereka nih terpecah lah fokusnya dengan media sosial. Media sosial. Ya. Apalagi lah tahu-tahu tren-tren velocity. Betul. Agak sekali. dikit-dikit di sekolah kita tadi nyuruh bawa HP untuk pembelajaran, Pelajaran, dia buat TikTok. buat TikTok tadi. Nah, kalau lagi di sekolah Cek itu, Bu Guru, Cak mana sih biasanya cara guru-guru di SMP Nurul Iman untuk membangun fokus dan kedisiplinan belajar di tengah-tengah distraksi digital saat ini? Biasanya ini kan ada notif nih, tren baru ya, mulai nih latihan-latihan sama temannya kan. Buat-buat nih, nanti istirahat kita bikin, tapi dari waktu belajar mereka udah latihan-latihan nih untuk gerakannya. Itu gimana membangun fokusnya, kedisiplinannya anak-anak ini tadi untuk ketika memang lagi belajar mereka harus fokus dengan pelajaran itu, walaupun memang bisa dikata distraksi digital saat ini memang benar-benar sangat mengganggu untuk kita guru tuh rasanya caknya ya terganggu lah Bu ya, nyinggung anak murid kita di tengah-tengah kita lagi jelas ke dia ngapal dia main HP itu tadi. Cak mana itu Bu Guru? Kami di SMP Nurul Iman itu yang pertama di dalam tata tertib itu emang tidak wajib membawa HP. Memang dilarang membawa HP kecuali ada catatan. Misal ada pembelajaran guru apa yang memerlukan HP. Nah, baru diizinkan. Yang penting dari si guru tadi. Misalnya contoh misalnya Bu Arlinda, pembelajaran Bu Arlinda. Hari ini misalnya anak ini disuruh bawa HP karena untuk belajar pelajaran IPA. Nah, itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau secara umum memang dilarang membawa HP. Karena apa? Anak ini kadang tanpa disuruh kadang tiba-tiba buka HP sendiri, sedangkan guru kadang menjelaskan atau temennya lagi ngejelaskan di depan, dia sibuk sendiri. Nah, itulah kami menerapkan siswa itu memang dilarang HP. Dan juga misalnya mereka membawa HP pun misal karena
pengen dijemput orang tua menggunakan HP tadi, itu kami simpan dengan guru BK, dititipkan. Oke. Jadi pada saat misalnya ada siswa itu butuh nelpon orang tua atau ngabari misalnya pulang atau apa, itu ambil di guru BK. Jadi kami ada penitipan HP itu. Tapi itu dengan catatan emang benar-benar anak itu butuh membawa HP. Tapi kalau tidak, misalnya rumahnya dekat di SMP Nurul Iman, tinggal cuma berjalan kaki, misalnya tidak ada tuntutan yang lebih khusus, tidak boleh membawa HP. Oke, berarti harus kalau lagi ada pembelajaran yang menggunakan handphone, guru bersangkutan harus izin dulu. Iya, izin dulu. Untuk anak-anak ini besok membawa handphone. Iya. Tapi di jam pelajaran Iya, saja. di pelajaran Sisanya saja. dititip di guru BK tadi. iya. Oke, berarti memang bisa sih ya, biar anak-anak tidak terpecah fokusnya. Jadi Iya. HP tadi aman, dia belajar masih juga. fokus. Oke. Nah, Bu Arlinda, caknya tuh ya, Bu Arlinda, Bu Mauli dan Bu Marhama. Tidak terasa kita lah di ujung obrolan kita. Mungkin bisa kasih closing statement tentang anak-anak, mungkin tentang transformasi pendidikan saat ini, atau terserah dari Ibu Guru. Pokoknya closing statementnya untuk acara kita tentang tema transformasi pendidikan di era digital Gen Z, atau mungkin pesan untuk anak-anak didiknya juga boleh. Dipersilakan Ibu. Kalau kesan-pesan kami harap yang pertama itu penguatan karakter lah untuk anak-anak, itu diutamakan dari faktor utama itu keluarga. Selebihnya pilihlah sekolah yang memang menguatkan pendidikan karakter itu, terlebihnya ke bidang keagamaan. Salah satunya yang sudah inovasi yang sudah kami berikan, yaitu di SMP Nurul Iman itu ada metode Hanipida, hafalan maju mundur Asmaul Husna, juga ada metode map mapping, kan peta pemikiran, ada juga salah satunya itu Hanipida itu penguatan terkait hafalan anak-anak gitu kan. Jadi ya mereka tidak hanya pintar di bidang digital, tetapi juga kita harus mendukung mereka di bidang intak iman dan takwa mereka. Di mana? Di hafalan-hafalan tadi. Jadi penguatan antara digital, tentang pendidikan digital itu juga didukung oleh faktor utama fondasinya, yaitu keagamaan, dan faktor utamanya juga keluarga gitu. Jadi ya ada keterlibatan seperti itu. Oke, kalau itu tadi dari Bu Marhama. Mungkin dari Bu Mauli dan Bu Arlinda ada tambahan? Yang penting siswa ini meskipun zaman telah berubah dengan yang semakin canggih, peran orang tua, guru maupun di lingkungan sekolah dan teman-teman itu harus yang baik, yang positif, agar tidak terpengaruh hal-hal yang buruk di luar. Karena sekarang semakin canggih, informasi-informasi hal dari manapun itu bisa saja kita terima, langsung diserap. Tapi seperti sebelum itu harus selektif dulu mana yang baik, mana yang buruk. Itulah tadi kenapa di sekolah kami di SMP Nurul Iman ini menerapkan namanya bidang keagamaan yang lebih kuat, lebih diutamakan selain digital yang IT tadi. Oke. Ibu satunya mau nambahin nggak nih? Bu Kalau Arlin. saya pribadi mungkin untuk orang tua siswa kali ya. Untuk orang tua siswa itu lebih mendekatkan diri kepada anak-anak mereka, karena anak-anak ini sangat butuh yang namanya tempat cerita, dukungan iya. Karena kalau mereka pulang, ada anak ini tipenya yang memang nyerocos tanpa orang tuanya nanya, langsung Bu hari ini. Tapi kan ada juga yang pendiam. Jadi kami itu mengharapkan para orang tua untuk menanyakan anaknya bagaimana keadaannya hari ini, bagaimana aktivitasnya, dan untuk menyusun jadwal mereka sendiri, karena mereka ini kan masih penyesuaian. Kalau kita biarkan ya itu guling-guling main HP. Kalau sedangkan kita susun jadwal dia memang benar-benar sejam ini kamu untuk nonton, saat ini kamu tidur siang. Karena kan mereka yang SMP ini masih penyesuaian tadi, beda kan sama anak-anak yang SMA sudah bisa berpikir bagaimana yang
negatif, yang positif. Betul. Oke, jadi balik lagi ke orang tua juga, Iya, Keluarga, ya. utamanya. Keluarga, faktor Keluarga, penting betul. juga. Oke, berarti di sini teman-teman ibu guru tidak begawe dewek ya. Kalau Iya, dari wong benar. tua sudah ada arahan juga, dia wong tuanya bisa ngatur jamnya. Di sekolah dia fokus. Iya, benar. Istirahatnya juga tercukupi ya. Oke, nah untuk orang tua di rumah ya, inget-inget ya. Jadi jangan cak di lepas-lepas kenian anak tuh main HP berjam-jam. Harus Benar, diatur audit, juga. iya, diawasi. Harus difilter dan harus diawasin. Oke, ndak terasa dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, kita sudah ada di penghujung obrolan komunitas ya. Hari ini bersama dengan kawan-kawan kita dari komunitas guru SMP Nurul Iman Palembang dengan tema transformasi pendidikan di era Gen Z dan memahami karakteristik Gen Z dalam proses belajar. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan karena kurikulum merdeka ini banyak sekali berkembangnya dan banyak nian tuntutan kita sebagai guru, orang tua, anak dan lingkungan juga untuk mendukung proses anak-anak ini belajar ya. Terima kasih Ibu Arlin sudah datang, Ibu Mauli sama Bu Marhama sudah datang ke studio Pro 4 ya Sama-sama. untuk Terima ngobrol-ngobrol kasih, sama kita. Dan untuk dulur yang ketinggalan obrolan ini bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang ya. Boleh juga kaget langsung tanya-tanya baik ke gurunya ya. Langsung ya nak ke sekolahnya juga boleh. Karena tadi agama sangat penting untuk era digital saat ini. Kalau Cek itu Cek Mita juga pamit dari ruang dengar dulur karena kebersamaan kita di Sriwijaya pagi sudah selesai sampai di sini. Nantinya akan ada yang lain nemanin di Sriwijaya siang. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.